Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, kita berjumpa kembali dalam tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Baqarah bersama Bapak Quraisy Shihab. Dan di episode kali ini kita akan membahas surat Al-Baqarah dimulai dari ayat ke-21, di mana akan diterangkan bagaimana Allah menjelaskan mengenai makna ibadah, manifestasinya, dan alasan bagaimana kewajaran kita mengabdi kepada Allah. Penjelasan selengkapnya insya Allah nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita, Pak Quraisy Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selain Pak Quraisy, seperti biasanya juga ada 3 panelis di sini. Yang pertama adalah Muhammad Adlan Nawawi, peserta program Pasca Sarjana Universitas Indonesia Jakarta. Assalamualaikum. Kemudian di sebelahnya ada Mbak Rodia, sarjana sosial, ini pengasuh Yayasan Al-Muhajirin Pondok Cabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir ada Pak Iza Rohman Nahrawi, STH ya, peserta program interdisipliner Pasca Sarjana UIN Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan seperti biasanya yang meramaikan studio kita kali ini ada ibu-ibu dari pengajian An-Nisa, pengurus pusat Bayangkari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Dan juga ada ibu-ibu dari pengajian Al-Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bahas mengenai surat Al-Baqarah dimulai dari ayat ke-21 ini, kita akan ikuti jeda iklan berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kita akan mulai episode kita ini dengan menjelaskan ayat 21 dari surat Al-Baqarah. Ayat-ayat sebelumnya berbicara menyangkut 3 kelompok manusia. Orang bertakwa, orang kafir, dan orang munafik. Ada di hadapan ayat-ayat yang berbicara mulai dari 21 ini. Mereka 3 kelompok manusia ini diajak dengan firman-Nya pada ayat 21, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai seluruh manusia, kamu yang bertakwa, kamu yang kafir, kamu yang munafik, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Tuhanmu. Kafir yang belum menyembah silahkan menyembah. Munafik yang setengah-setengah silahkan menyembah. Yang bertakwa juga tetap sembah Allah. Tingkatkan pengabdianmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya Yohanes, u'budu rabbakum. Kita lihat sekarang apa yang dimaksud dengan ibadah. Pada dasarnya kata ibadah itu atau abada ya'budu itu artinya patuh, taat. Tetapi tidak semua kepatuhan atau ketaatan wajar dinamai ibadah. Karena kepatuhan dan ketaatan yang dinamai ibadah itu haruslah ditujukan kepada sesuatu yang tidak diketahui hakikatnya. Itu satu. Yang kedua, kepatuhan dan ketaatan itu terhadap sesuatu yang diyakini menguasai jiwa raga kita. Nah, jadi, kalau ada satu orang patuh katakanlah kepada raja yang kejam, dia yakin bahwa dia bisa bunuh dia. Apa itu dinamai ibadah? Belum. Walaupun dia patuh. Karena apa? Dia mengetahui hakikat. Tetapi kalau ibadah itu patuh kepada siapa yang menguasai jiwa raga kita, dan dia itu kita tidak tahu bagaimana hakikatnya, bagaimana kebesarannya, bagaimana kekuasaannya. Itu yang dinamai ibadah. Jelas ya?
Oke. Oke, saya berdiri. Ada 3 paling tidak tanda seorang itu dinamai beribadah kepada Allah. Yang pertama, tidak menganggap apa yang dalam genggaman tangannya sebagai miliknya, tapi itu milik Allah. Dia punya harta, jangan anggap itu milik Anda, tapi itu milik Allah. Dia punya kedudukan, itu milik Allah. Sewaktu-waktu dia bisa tarik. Hidupnya itu milik Allah. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua adalah menjadikan segala aktivitasnya itu hanya berkisar pada apa yang diperintah untuk dia lakukan atau apa yang dilarang untuk dia hindari. Kalau saya biasa beri contoh, seorang pembantu di rumah, dia waktu bekerja melakukan apa yang diperintahkan olehnya, tidak boleh melakukan apa yang dilarang. Kalau dia berkata, tidak, saya mau pergi nonton. Enggak diperintah, enggak boleh dalam jam kerjanya, iya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak menentukan akan melakukan sesuatu aktivitas kecuali dengan menyatakan kalau diizinkan olehnya. Ibu-ibu punya pembantu di rumah, dia berjanji dengan temannya, besok kita nonton. Tiba-tiba ibu berkata, saya mau keluar jaga rumah. Boleh enggak? Enggak boleh. Jadi kalau dia mau melakukan satu kegiatan, dia katakan, besok kita lakukan ini asal dapat izin. Iya. Ya toh? Nah, itulah dia insya Allah. Itu manifestasi daripada ibadah. Nah, ini sekarang, budu rabbakum. Hai seluruh manusia. Beribadah kepada Allah. Ibadah itu sendiri ada 2 macam. Ada ibadah yang sudah ditentukan caranya, tempatnya, kadarnya. Ada caranya sholat, ada waktunya sholat, ada caranya haji, ada waktunya haji. Itu namanya ibadah murni. Ada lagi yang tidak ditentukan caranya. Mau dandan, tidak ada caranya, pakai merek apa. Ya tahu. Mau dagang, tidak ada caranya. Hanya prinsip-prinsip umum yang diberikan, bebas untuk ini. Mau pakaian, silahkan pakai apa saja, asal tertutup aurat. Ya kan? Nah, itu namanya, u'budu rabbakum. Rabbakum. Rabb itu artinya pemelihara, pendidik kamu. Jadi kamu itu diperintahkan untuk patuh dan ini karena dia Tuhan yang memelihara kamu. Bukan sekedar memelihara, tetapi menciptakan kamu. Wajar enggak sekarang dia disembah? Wajar enggak dipatuhi? Dia menciptakan, sekaligus dia memelihara. Dia beri rezeki, dia beri makan, dia beri petunjuk. Dia bahkan dalam arti pemeliharaan ini, dia boleh jadi nyentil. Biasa enggak? Sentil anaknya di rumah. Dalam konteks pemeliharaan. Dia pelihara kamu. Dia ciptakan kamu. U'budu rabbakum ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Kau punya ayah itu dia yang ciptakan. Kau punya kakek itu dia yang ciptakan. Semua manusia sebelum kamu dia yang menciptakan. Sebagaimana dia menciptakan kamu. Kita berhenti. Ada enggak perbedaan dari segi kemanusiaan antara kita sekarang dengan orang-orang dulu? Tidak ada. Sama-sama manusia. Ada enggak perbedaan antara bangsa Indonesia dengan bangsa Amerika? Sama-sama manusia. Kita sama. Ya kan? Jadi suku, bangsa, keturunan dari segi kemanusiaan sama. Jangan beranggap ini lebih tinggi daripada yang itu. Ya kan? Itu yang dimaksud. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar supaya tattaqun, kamu terhindar dari siksa Tuhan.
Siksa Tuhan ada dua macam, ada siksa di dunia, ada siksa di akhirat. Kalau bertakwa terhindar dari siksa Tuhan. Takwa ada dua macam, ada takwa duniawi, ada takwa ukhrawi. Saya tidak makan makanan kotor, saya terhindar dari sakit perut. Itu takwa dunia. Saya tidak sholat, itu takwa akhirat. Iya. Tuhan adil. Itu yang dimaksud. Oke, kita lanjutkan. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Allah yang menjadikan bumi ini buat kamu terhampar seperti kasur. Nyaman enggak? Nyaman. Dia jadikan bumi ini. Sedikit saya ingin bedakan. Ada kata khalaqa, ada kata ja'ala. Khalaqa itu mencipta. Bisa dari sesuatu yang sudah ada bahannya sebelumnya, bisa juga belum ada bahannya. Tetapi biasanya kalau Allah menggunakan kata khalaqa itu untuk menunjukkan kehebatan ciptaannya. Hebat. Tetapi ja'ala itu berarti menjadikan sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Saya menjadikan kayu menjadi kursi. Jadi bahannya sudah ada. Nah, di sini dia katakan ja'ala lakumul arda firasya. Menjadikan buat kamu bumi ini terhampar. Sebelum ini bumi belum terhampar. Sebelum ini bumi masih menyatu dengan langit. Allah jadikan dia berpisah, kemudian ada proses yang begitu panjang, baru bumi ini menjadi terhampar. Tuhannya bisa dibayangkan kalau bumi ini tidak terhampar, bagaimana? Dia terhampar untuk kamu manfaatkan. Sebenarnya dia ciptakan bulat, tapi karena mau dimanfaatkan, kemana pun kamu pergi, kamu dapati bumi ini terhampar. Ja'ala lakumul arda firasya was-samaa'a binaa'a. Dia jadikan langit ini atap. Nah, mari kita lihat. Atap. Atap itu berfungsi menghalangi sesuatu yang tidak nyaman buat kita. Iya. Kalau rumah bocor atapnya, kita basah. Langit ini menjadi atap. Apa maknanya? Di langit kita ini, di atas langit dunia ini, ada planet-planet, ada bintang-bintang yang memiliki radiasi. Allah jadikan ini atap, itu sementara ulama berkata lapisan ozon, sehingga radiasi ultraviolet itu tidak kena kita. Kalau dia bocor, waduh kulit jadi rusak ya. Iya, rusak pasti. Rusak. Coba lihat nikmat Allah. Kamu punya kulit begitu bagus. Kamu punya kehidupan begitu nyaman. Dia yang ciptakan kamu. Wajar dong kamu patuh pada dia. Wa anzala minas sama'i ma'a. Dia menurunkan dari langit air, hujan. Berproses. Ada sistem yang digunakan Allah. Sehingga air yang dari bumi ini naik ke langit. Turun lagi. Wa anzala minas sama'i ma'a. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Lalu melalui air itu Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki yang diberikannya kepada kamu. Makan duren lah, makan pisang lah, beras lah. Itu rezeki dari Allah. Allah yang mengatur sistem itu. Tentunya masih banyak lagi penjelasan lainnya dan tentunya kami akan kembali masih dalam tafsir Al-Misbah mengenal surat Ayat-ayat yang lalu menggambarkan betapa Allah menciptakan bumi, langit dan sebagainya begitu bersahabat dengan kita. Ya toh? Kalau demikian sambut persahabatan langit dan bumi. Jangan rusak. Ya kan? Di ayat-ayat yang lalu jangan rusak. Nah, dan puncaknya jangan jadikan sekutu bagi Allah. Jangan mempersekutukannya. Mempersekutukan Allah bisa dalam bentuk jelas mengangkat Tuhan bersama Allah. Bisa juga dalam ibadah ada persekutuan, yaitu bersikap pamrih. Melakukan suatu kegiatan
Setengahnya buat Allah, setengah lainnya biar dipuji orang. Oh, Itu juga namanya syirik, ya. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau kamu ragu menyangkut Al-Qur'an ini, ingat ayat pertama bahwa tidak ada keraguan. Iya. Kalau kamu ragu menyangkut Al-Qur'an, cobalah buat semacam satu surah saja. Kalau kamu ragu menyangkut apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Hamba kami itu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Digelarnya sebagai hamba kami. Kata abd seakar dengan ibadah. Ya kan? Kalau Allah menamai Nabi Muhammad abd, itu berarti bahwa semua kegiatannya adalah ibadah kepada Allah. Kalau begitu contohi dia. Karena ini dia bukti konkret cara beribadah. Bagaimana dia sholat? Contohi dia. Bagaimana dia haji? Contohi dia. Itu contoh. Karena dia abd. Hamba kami yang patuh dan taat kepada kami. Nah, kalau kamu ragu menyangkut apa yang kami turunkan kepada hamba kami ini, cobalah buat semacam lebih kurang satu surah dari Al-Quran saja. Saya ingin jelaskan lagi. Pertama kali mereka itu ragu, maka disuruh buat seperti Al-Quran. Tidak mampu. Turun. Faktu bi asyri suwarin muftarayat. Buat 10 surah saja. Al-Quran, berapa surah sih Al-Quran itu? 114 surah. Bikin semacam Al-Quran. Tidak bisa. 10 surah saja. Tidak bisa. Turun lagi ayat lain. Faktu bi suratin mithlihi. Buat satu surah saja. Tidak mampu. Sekarang ini buat seperti satu surah. Tidak perlu. Satu Faktu bisuratin mim mithlihi. Tidak ada yang mampu. Tapi ditantang mereka. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Ajak kau punya teman-teman, pembantu-pembantu, bikin satu surah semacam Al-Quran saja. Ajak. In kuntum shadiqin, kalau memang kamu benar dalam keraguan kamu. Kamu itu nggak benar, ragu. Tapi kalau kamu benar dalam keraguanmu, bikin seperti satu surah saja. Bikin seperti Inna a'tainakal kautsar. Itu surah yang paling pendek. Kurang dari itu boleh deh. Baru dia katakan, fa illam taf'alu walan taf'alu. Kalau kamu tidak bisa lakukan, dan kamu tidak mungkin sampai akhir zaman bisa melakukannya. Ada seorang orientalis baca ini ayat, dia bilang yang mengucapkan ini salah satu dari dua. Orang yang sangat percaya diri sampai dia berani menantang sampai akhir zaman mungkin seperti ini, atau orang gila. Dan tidak mungkin Nabi Muhammad gila. Dia sangat percaya bahwa tidak ada yang bisa membuat semacam walan taf'alu fa illam taf'alu wa taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijara uiddat lil kafirin. Hati-hatilah kalau begitu. Hindari siksa Tuhan berupa neraka yang bahan bakarnya adalah manusia, antara lain kamu yang tidak percaya, dan juga batu yang telah disiapkan Allah untuk ini. Biasanya Al-Quran kalau sudah mengancam, memberi berita gembira. Lanjutannya ini wabasyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Sampaikan berita gembira kepada orang yang percaya, tapi bukan cuma percaya, Bu. Wa amilus shalihat. Membuktikan kebenaran kepercayaannya dengan beramal soleh. Wa amilus shalihat. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahwa beritakan bahwa mereka sudah disiapkan sorga yang mengalir sungai-sungai di sekelilingnya. Indah. Subur. Tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min samaratin rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Setiap mereka disodorkan, dihidangkan suatu rezeki berupa buah-buahan, mereka berkata, ini sama dengan yang dulu
kita pernah dapat. Tapi dijawab oleh Al-Quran, wa utubihi mutasyabiha. Itu diberikan kepada mereka serupa tapi tidak sama. Ada yang bertanya, kenapa diserupakan? Kenapa tidak dikasih ajak lain? Oh, dia bilang tunggu dulu. Ada orang kalau diberikan sesuatu yang dia belum kenal, dia tidak mau makan. Ini Allah berikan serupa, oh ini sama dulu dengan pisang yang enak yang kita makan itu. Ya, mau makan tidak sekarang? Mau karena sudah tahu. Begitu dia makan, lain. Ini lebih enak. Itu yang dimaksudnya. Wa utubihi mutasyabiha. Walahum fiha azwajun mutahhar. Mereka juga di sana. Banyak orang yang salah tafsir. Dia katakan memiliki istri-istri yang suci. Terus ditanya, apa maksudnya istri suci? Tidak haid. Saya bilang itu salah. Mereka di sana memiliki pasangan-pasangan. Jadi bisa laki-laki, bisa perempuan. Yang perempuan punya pasangan laki-laki, yang laki-laki punya pasangan perempuan. Yang suci. Apa artinya suci? Bukan hanya dari kotoran, hatinya suci, bersih, romantis, harmonis. Itu kan kesucian. Di sana diberikan, disediakan pasangan-pasangan yang suci, bersih, jasmani dan rohani. Walahum fiha azwajun mutahhara. Biasanya orang itu kalau dalam kenikmatan takut jangan sampai ini berakhir. Ya. Maka bagaimana lagi dihibur mereka? Dihibur. Wahum fiha khalidun. Mereka di sana kekal terus menerus. Sehingga tidak ada kekeruhan. Itu bagi siapa? Bagi yang percaya bahwa Al-Quran ini dari Allah dan membuktikan kepercayaannya dengan beramal saleh. Oke. Ini orang-orang musyrik yang tidak percaya ini tidak bisa menghadapi tantangan Al-Quran. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka kritik Al-Quran. Kalau tidak bisa menantang, ini ada kekurangannya. Apa kritik mereka? Kita dengar di sini. Dia katakan apa? Kenapa ini Quran ada menyebut lalat, ada menyebut laba-laba? Itu kan barang-barang kecil itu. Itu apa? Masa Tuhan yang begitu agung menyebut ini? Dia mau tunjukkan kritiknya terhadap Al-Quran. Allah menjawab, Inna Allah la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu. Maksudnya tidak malu, tidak enggan memberi perumpamaan seperti kutu busuk. Ba'udah itu kutu busuk. Kenapa? Karena itulah yang hak, itu yang benar. Ba'udah itu ada yang mengartikan kutu busuk, ada yang mengartikan nyamuk. Betapapun ba'udah ini satu binatang kecil yang mampu dari gigitannya mematikan gajah. Oke, Tuhan tidak malu. Kamu kritik Al-Quran berkata kenapa dia sebut lalat? Lalat itu luar biasa. Lalat itu luar biasa. Al-Quran ketika memberikan contoh tentang lalat, dikatakan itu lalat kalau mengambil sesuatu dari kamu, kamu sudah tidak bisa ambil lagi dari dia. Dia ambil sebiji gula. Begitu dia menyentuhkan dia punya belalai ke gula, gulanya berubah menjadi cair, tidak bisa Anda ambil lagi. Al-Quran memberi contoh tentang laba-laba. Dikatakan orang yang meminta perlindungan kepada selain Allah seperti serangga meminta perlindungan pada laba-laba. Bagaimana itu laba-laba? Laba-laba setiap yang hinggap di sana itu dia terkam. Itu jantan laba-laba begitu selesai berhubungan seks mau dibunuh oleh betinanya. Nah, itulah yang dimaksud di sini. La yastahi yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang yang beriman
tahu bahwa itu memang benar contoh. Ini kita masuki segmen tanya jawab. Kita mulai dari panelis kita. Adlan, silakan Adlan. Yang saya ingin tanyakan kepada Pak Quraisy adalah bahwa ada beberapa anggapan, bahkan anggapan ini sangat umum, bahwa yang namanya ibadah ritual itu adalah bukan itu yang dilihat oleh Tuhan, tapi tujuannya gitu, sejauh mana kita melaksanakan itu. Bahkan dalam hadis sendiri dikatakan bahwa Tuhan itu tidak melihat ibadah kita, bahwa manusia itu tidak masuk surga karena ibadahnya, tapi karena rahmat Tuhan lah yang membuat kita masuk surga. Nah, sehingga memunculkan kesimpulan bahwa ibadah itu hanya sebentuk pelatihan kepada setiap manusia untuk membuktikan dirinya bahwa dia itu adalah hamba, sedangkan Tuhan itu adalah Khalik. Tadi saya sudah katakan ada dua macam ibadah. Ada ibadah murni yang harus sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Nabi. Saya akan bertanya pada Anda, itu perangko, tujuannya apa? Itu pengirim. Perangko itu adalah pengganti biaya pengiriman. Ya. Iya. Bagaimana kalau Anda dalam suatu surat tidak meletakkan perangko tapi taruh uang? Nggak bisa. Tidak bisa. Karena sudah ditentukan itu caranya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabinya atau melalui Al-Quran sudah ada menentukan cara-cara tertentu untuk itu. Harus dilakukan caranya sekaligus tujuan dan substansinya. Itu sebabnya dalam dunia modern pun ada yang dinamai tata cara protokoler. Iya. Hah? Saya tidak bisa dalam suatu pesta kenegaraan diundang oleh ini, saya harus pakai pakaian tertentu. Jangan Anda berkata, cukup deh saya pakai sendal aja, yang penting saya hormat. Tidak. Nah, itu kalau ibadah murni. Jelas ya? Okay. Ya, jadi tidak bisa kemudian dihitung begitu Hitung saja. saya yang penting niatnya, ininya. Tidak, ada cara. Jadi kalau caranya tidak benar ya ibu-ibu ya tidak bisa juga dihitung Tidak begitu bisa, ya. iya. Oke, kayaknya Mbak Diah udah siap pertanyaannya, silakan. Seperti yang telah Bapak jelaskan tadi bahwa manusia itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu orang yang beriman, orang-orang kafir, dan orang-orang munafik. Nah, saya akan menanyakan tentang orang-orang kafir. Sesungguhnya faktor apa sajakah orang-orang kafir itu selalu tidak mempercayai kebenaran akan Al-Quran, padahal dan mereka selalu begitu, tidak akan mempercayai kebenaran akan Al-Quran, sampai-sampai Allah perlu menggugah mereka dengan menentang untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, Pak. Iya. Banyak faktor yang menjadikan orang menolak kebenaran Al-Quran. Salah satu di antaranya, kalau di dalam Al-Quran ada dikatakan karena iri hati, dengki. Itu yang kita pernah jelaskan, bahwa ada kekufuran yang sebenarnya penolakannya, yang bersangkutan sudah tahu bahwa itu benar, tetapi dia masih tolak. Kenapa? Karena dia iri hati pada Nabi. Boleh jadi karena pikirannya, benaknya, hatinya terlalu cenderung kepada dunia. Sedangkan Al-Quran, ajaran ini datang untuk menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Tapi karena terpengaruh, ada rayuan setan, ingin segalanya cepat, tidak percaya bahwa ada hari esok, dia tolak. Jadi banyak faktor yang menjadikan itu. Jelas ya? Nah, untuk meyakinkan mereka, maka berbagai cara ditempuh oleh Al-Quran. Cara terakhir itu adalah buatlah semacam ini. Sebenarnya itu cara terakhir. Sebelumnya digugah dulu, diberikan argumentasi dulu. Ya kan? Iya. Gitu. Dan untuk orang-orang kafir cara ini pun tidak menyelesaikan. Nah, sebagian ada yang tergugah. Iya. Nah, sehingga ada orang-orang yang tadinya kafir itu memeluk agama Islam. Iya. Tapi ada yang tidak tergugah. Kenapa? Karena dia tidak mau buka pikirannya, hatinya. Dia terpaku dalam kehidupan dunianya. Ya? Iya, ini makin menarik ya, penjelasannya juga makin menarik. Langsung kita ke panelis kita yang ketiga. Mas Iza, silahkan. Terima kasih. Begini Pak Quraisy, saya mencoba mencermati
ayat ke-21 dan ke-22 dari surah Al-Baqarah. Dalam pencermatan saya kira dua ayat ini mencoba meyakinkan kita, manusia, mengapa kita perlu beribadah, mengapa kita perlu menyembah kepada Allah. Yang menarik di sini adalah bahwa argumentasi yang dibangun adalah mengajak kita untuk memperhatikan proses penciptaan. Penciptaan manusia, penciptaan langit, dan penciptaan bumi. Saya kira dua ayat ini kita bisa ambil pelajaran dari dua ayat ini. Bahwa mengajak orang untuk beribadah, meyakinkan orang agar mau beribadah. Salah satu argumen yang paling baik untuk dibangun adalah dengan memperhatikan, dengan membeberkan mukjizat-mukjizat Allah, tanda-tanda Allah, ayat-ayat Allah yang ada di alam ini. Dalam proses penciptaan kita sebagai manusia, penciptaan kita sebagai langit, dan proses penciptaan bumi. Kalau kita mencoba kembali ke masa kecil kita, mungkin kita seringkali diajak atau disuruh beribadah dengan argumentasi kalau kita tidak beribadah maka masuk neraka, kita tidak akan masuk surga. Nah, dalam rentetan ayat ini justru surga dan neraka itu letaknya terkemudian, ada di belakang, setelah proses penciptaan langit dan bumi ini menjadi argumentasi mengapa kita perlu beribadah. Baik. Nah, saya kira bagaimana menurut pandangan Pak Quraisy? Ini kan cara kemudian meyakinkan orang untuk beribadah itu dengan cara yang berbeda kan Pak Quraisy dari apa yang kita lakukan biasanya. Begini, satu hal dulu yang kita selalu lihat dalam perintah Allah untuk beribadah atau perintah untuk bertakwa atau bahkan perintah-perintahnya yang bersifat detail sekalipun, itu selalu digambarkan bahwa itu bukan buat kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan manusia itu sendiri. Kita baca di puasa, nanti kita akan sampai ke sana. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum, supaya kamu, itu bukan buat Allah. Nah, tetapi kalau kita mau berkata bahwa ajakan untuk beribadah itu hanya semata-mata karena adanya anugerah Allah dalam bentuk penciptaan langit dan bumi, itu kalau hanya semata-mata karena itu tidak sepenuhnya benar. Karena nanti kita akan lihat misalnya ada firman Allah, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Hendaklah mereka beribadah kepada Tuhan pemilik Ka'bah ini karena apa? Yang memberi mereka pangan sehingga mereka terhindar dari rasa lapar, dan yang kedua memberi mereka rasa aman. Nah, jadi keamanan dalam suatu masyarakat, keamanan dalam jiwa, ketenangan jiwa itu juga bisa menjadi pendorong untuk lebih meningkatkan ibadah. Jadi sebenarnya banyak, ya. Kita selalu harus berkata bahwa kalau kita ingin menyimpulkan semuanya, kita tidak cukup hanya melihat 1-2 ayat. Seperti kapan kita ada berbicara tentang sifat-sifat orang munafik, ya kan? Bukan hanya itu, ada lagi ayat-ayat yang lain. Bahkan ada surah yang justru namanya surah Al-Munafiqun, yang berbicara tentang orang munafik. Jadi saya sependapat dengan Anda bahwa salah satu cara itu adalah melihat bagaimana Tuhan memang sangat wajar untuk disembah, dimintai pertolongan, karena dia memang maha pendidik dan maha pencipta. Tapi masih banyak yang lain, anugerah. Ibu-ibu juga ada yang mau bertanya, silakan. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Quraisy Shihab. Pada ayat 25, Allah menjanjikan pasangan suci di surga bagi mereka yang beriman. Pertanyaan saya adalah, laki-laki mendapatkan istri bidadari di surga. Bagaimana dengan wanita? Mau juga bidadara, Ibu. Bisakah pasangan mukmin sejati di dunia bernostalgia lagi di surga? Kalau memang bisa, bagaimana dengan para bidadari yang telah disediakan untuk mereka? Kasihan ya Bu, nganggur nanti bidadarinya ya. Gimana nih Pak Quraisy? Sekarang begini Bu, satu hal dulu. Di dunia ada kecenderungan cemburu. Ya. Iya. Apa sih gunanya Tuhan menciptakan kecemburuan itu?
Gunanya antara lain kalau dalam kehidupan suami istri memelihara ketenangan rumah tangga, ya toh. Kecemburuan juga sengaja diciptakan Allah untuk mendorong kita berlomba. Oh, dia itu udah maju, ada kecemburuan, saya lantas berusaha untuk maju, ya kan? Nah, di akhirat tidak ada cemburu. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwana. Kami cabut. Kalau dicabut itu dari akar-akarnya. Kami cabut dari akar-akarnya sifat kecemburuan dan kedengkian yang ada di dalam hati mereka. Sehingga semuanya bersaudara. Semuanya sepakat. Itu satu. Nah, yang kedua, ibu nanti itu akan jauh lebih cantik dari bidadari. Amin. Iya kan? Jadi tidak akan ada kecemburuan itu. Tidak akan ada kecemburuan itu. Dan kalau ibu berkata apa? Nanti di hari kemudian orang-orang yang taat itu akan bergabung dengan istri-istrinya, akan bergabung dengan anak-anaknya. Walaupun tingkat pengabdian mereka kurang, tetapi karena untuk menghormati sang suami atau sebaliknya menghormati istri, maka dia digabung kembali karena cinta mereka di dunia ini dihargai Tuhan. Jadi tidak usah pikir bidadari. Iya. Kata ibu takut tidak bertemu lagi ya Bu ya di sana ya Bu ya. Ada problem Bu, pernah ditanyakan oleh istri Nabi, Ummu Salamah. Beliau itu kawin pertama dengan Abu Salamah, meninggal suaminya dikawini oleh Nabi. Maka dia bertanya pada Nabi, wahai Nabi, di hari kemudian itu nanti orang yang pernah kawin 2 kali ikut suami yang mana? Iya kan? Nabi menjawab, dia akan ikut pada suami yang paling baik perlakuannya terhadap dia. Oh, baik. Jadi ini sebenarnya juga semacam suatu ancaman kepada suami, hati-hati kamu. Bisa-bisa istri kamu nggak senang lagi sama kamu di sana. Ya kan? Saya kira itu Bu. Ya, saya rasa hari ini kita belajar banyak sekali ya Bu ya. Sampai kita senang hari ini pagi ini ya Pak Quraisy. Rasanya sudah saatnya kita memberikan resume ini Pak Quraisy. Iya, kita akan beri resume. Kira-kira ini kita dapat berkata, ayat-ayat kita ini berbicara tentang yang pertama, ajakan untuk beribadah kepada Allah. Beribadah dengan tulus, dengan ciri-cirinya yang kita terangkan tadi. Ibadah itu bukan untuk kepentingan Allah, tetapi adalah untuk kepentingan kita sendiri. Jadi ibadah itu memelihara kita. Yang kedua, banyak sekali anugerah Allah yang diberikannya kepada kita. Sampai kita tidak bisa menghitung anugerah itu. Mulai dari penciptaan alam raya ini, sampai kepada penciptaan sarana kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang kita ambil dari sini, ada tantangan Al-Quran kepada yang meragukan kebenarannya. Dan bahwa tidak ada orang yang akan dapat mampu untuk menyusun semacam Al-Quran. Tantangan ini terbuka sejak dulu sampai akhir zaman. Dan sejak dulu sampai akhir zaman, sampai sekarang paling tidak, belum ada seorang pun yang mampu menyusun semacam ayat-ayat Al-Quran ini. Saya kira itu kesimpulan kita. Iya. Baik pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara. Pertama-tama terima kasih banyak Pak Quraisy, kita belajar banyak hari ini. Ini modal kita untuk beribadah lebih baik lagi memasuki bulan Ramadan ini. Jadi buat ibu-ibu juga, untuk para panelis sekalian, terima kasih banyak atas kehadirannya. Untuk pemirsa di rumah, terima kasih atas kebersamaannya juga perhatiannya. Mungkin kalau saya ingin mengulang sedikit tadi, sebetulnya tidak ada keraguan lagi dari Al-Quran. Kalaupun ada keraguan, mestinya kita kemudian melihat lagi kepada Nabi kita. Begitu ya Pak Quraisy ya. Baik, sampai jumpa lagi besok tentunya dalam episode berikutnya. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.